kita ketemu dengan ancestor-nya si tokoh utama gitu, yang kesimpan memorinya di nanopolimer yang ditanam oleh Dr. Kimball. Jadi saya coba menggambarkan bagaimana ketika satu orang memiliki ingatan saja tidak bisa diandalkan sepenuhnya, bagaimana kalau misalkan seluruh ingatan secara kolektif sebagai suatu masyarakat atau sebagai suatu negara, makanya jatuhnya ini jadi historical fiction. Misalnya nih, kalian harus nulis novel yang latar ceritanya adalah kalau Indonesia nggak merdeka, sekarang ngapain kita ya? Mungkin kita sekarang lagi ngobrol di podcast Kepo Buku dalam bahasa Belanda kah? Atau dalam bahasa Jepang? Oke, kita mulai ya rekamannya ya. Ya kayak beginilah kalau rekaman Kepo Buku, Mas. Santai-santai ngobrol aja. Iya. Teman-teman, kita ketemu lagi di podcast Kepo Buku. Syukur kita kembali lagi. Kayaknya syukurnya tuh sampai dalam banget. Iya, banyak yang nungguin katanya. Banyak yang nungguin ya. Ya teriring permohonan maaf. Oh, ntar dulu maaf lahir batin dulu. Iya. Mudah-mudahan semuanya baik-baik dan liburannya menyenangkan. Tapi di episode kali ini Toto kayaknya belum pulang mudik ya, dia masih mudik. Jadi kita bertiga, karena bertiga ada tamu di sini, yaitu lu yang kenalin Devon, karena Mas Steven yang kenalin saya sama Mas Jody nih, sama tamu kita kali ini. Para pendengar semua, terima kasih. Kita hari ini kedatangan Mas Jody Giriarso, seorang geoscientist, seorang penulis juga yang baru saja menelurkan karya terbarunya, Terra Lupa. Mas Jody, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Beruntung banget ya kita bisa ikut promosiin novel terbarunya dan comeback nih ceritanya nih Mas, setelah terakhir Katastrofa di 2014. Aku akan memberikan 3 judul terakhirnya beliau, Konspirasi Nuklir 2009, Separuh Dunia 2010, Katastrofa 2014. Nah, dalam novel terbarunya ini, Terra Lupa, manusia yang kembali dihidupkan membuka tabir, tertambat kesadaran lintas generasi di memorinya. Kisah orang-orang menapaki perjuangan dan kehidupannya. Apa yang menginspirasi Terra Lupa? Ya, kalau inspirasinya sih datangnya sebelum Katastrofa terbit juga sih sebetulnya. Jadi saya tuh sempat dengar kayak semacam speech itulah, orasi ilmiah tentang neuroplasticity gitu, bahwa sebenarnya pertanyaan mendasarnya sebenarnya seberapa bisa diandalkan sih ingatan kita tuh. Terus ternyata kalau dari teorinya itu neuroplasticity, ingatan kita tuh bisa berubah-ubah karena banyak hal gitu, banyak faktor baik dari dalam diri kemudian dari eksternal gitu juga gitu. Kemudian itu memicu ke pertanyaan-pertanyaan lain gitu. Kalau misalkan sejauh yang saya pahami gitu kan, ingatan itu ada di otak, ada pusat memori segala macam gitu. Tapi ternyata begitu saya mulai baca-baca banyak hal, ternyata jangan-jangan sebenarnya ingatan kita tuh bukan ada di otak kita gitu. Dari satu teori ke teori yang lain tentang kesadaran segala macam, bahwa mungkin sebetulnya ingatan kita tuh nggak disimpan di dalam otak kita gitu. Karena ya secara fisikal memang agak sulit dipahami gitu, bahwa kita bisa menyimpan memori selama puluhan tahun di otak kita gitu. Jadi itu yang memicu saya, jadi sebenarnya ingatan kita tuh ada di mana gitu. Jangan-jangan sebetulnya ingatan kita tuh dibentuk bukan cuma dari pengalaman kita, tapi mungkin juga dari cerita-cerita segala macam gitu. Dan akhirnya ya sebetulnya awalnya sih dari situ gitu. Tapi memang di proses penulisan buku ini juga banyak hal gitu yang ya karena saya nulisnya juga cukup lama gitu ya. Jadi dengan rentang waktu yang lama itu banyak sekali pengaruh-pengaruh gitu. Jadi memang jatuhnya tadinya pure science fiction gitu. Akhirnya kemudian karena ini berhubungan sama memori dengan masa lalu, jadi jatuhnya malah jadi historical fiction kayak gitu sih sebetulnya. Jadi itu awalnya gitu, saya nulis ini gitu, saya mulai nulis fragmen-fragmennya. Jadi memang saya nggak bisa sih nulis runut ya, jadi kayak bisa saya nulis bagian ini terus nanti bagian ini terus bagian ini gitu. Cuma nanti gimana cara menjahitnya puzzle itu jadi suatu gambaran yang besar gitu. Jadi memang kalau dibaca kemudian agak kesana kesini gitu ya, kira-kira karena memang
yang ada di kepalanya juga begitu berantakan gitu. Langsung kejawab berarti pertanyaan pertama saya waktu baca Terra Lupa. Saya belum baca Katastrofia dan yang lain ya, tapi waktu baca Terra Lupa nih, baca di belakangnya gitu ya, saya bilang, "Oh menarik nih," gitu, "kayaknya menarik nih temanya," karena saya suka science fiction kan. Tapi kemudian, loh kok saya sempat, ini gimana ya ngikutin alurnya gitu, seperti apa, oh rupanya terjawab tuh. Jadi memang ditulis dalam fragmen-fragmen gitu ya, baru nanti disambungin. Iya, Wah ya jadi gokil. memang ada momen-momen yang di bagian-bagian situ yang memang kemudian menyambungkan antara satu sama lain gitu. Oke, saya udah mulai dapat sedikit gambaran nih. Emang harus ngobrol sama penulisnya sini. Benar-benar Gimana? Tapi dijelasin. saya mau bandingin, gue mau bandingin nih Van. Mm-mm. Nah, pemahaman lo dengan Mas Jody. Lo sebagai pembaca dan Mas Jody sebagai penulis. Nah, Mas Jody, kalau misalnya kita mulai dari Mas Jody ya, Van ya. Mm-mm. Kalau misalnya saya harus bilang gini, Mas, ini Terra Lupa ini tentang apa sih ceritanya? Sebetulnya dari judulnya tuh saya cuma ngambil ngambil 2 kata ya, Tera dan lupa ya. Sebenarnya saya tuh tadinya pengen, kasih judul Dunia Lupa gitu ya. Dunia Oke. yang memang kita lupakan gitu kan. Tapi karena saya merujuk ke, novel yang sebelumnya judulnya Katastrofa gitu ya, udah saya bikin jadi 1 kata tapi, inilah dibikin. Tapi kalau Dunia Lupa nggak ada spasi itu kayaknya jadinya kurang kurang jadi aneh aja gitu. Terus kemudian, karena saya sebagai pekerja korporat, tugas saya sebagai earth scientist gitu kan, kalau di earth scientist tuh ada Terra itu sebagai bumi atau dunia gitu. Jadi saya ambil aja Terra itu, untuk menggantikan dunia gitu, dan Mhm. bukan kan karena, eee, saya pikir itu udah cukup, representasikan gitu, isi dari buku ini gitu. Jadi memang Oke. karena berangkatnya dari dunia-dunia yang kita lupakan, berarti ingatan-ingatan yang ada, yang pernah ada gitu kan, apakah itu sebenarnya kita masih ingat atau kita sudah lupakan, kita tuh punya, apa ya, hal-hal yang kita lupakan itu membentuk satu dunia yang mungkin kita nggak pernah jamah karena mungkin, dengan kita sibuk gitu, segala macam gitu kan. Jadi saya coba menggambarkan di situ bagaimana, eee akhirnya ketika satu orang memiliki ingatan saja bisa taruhlah tidak bisa diandalkan sepenuhnya, bagaimana kalau misalkan seluruh, ingatan secara kolektif sebagai sebuah sebuah suatu masyarakat atau sebagai suatu negara gitu kan. Makanya jatuhnya ini jadi historical fiction karena saya membahas beberapa momen di, selama, negara ini terbentuk dari kemerdekaan, kemudian pada saat orde baru, kemudian pada saat orde orde reformasi segala macam gitu. Oke. 402 halaman loh kawan-kawan, 403. Yep. Seru loh. Tapi tadi penafsiran dari seorang penulis, dan sekarang ketika buku itu sudah keluar, tentu saja kan ada yang bilang begini, ketika buku itu sudah terbit, karya itu sudah dikembalikan kepada penafsiran orang yang membacanya gitu, bukan lagi milik si penulisnya. Nah, si pembacanya gimana nih, Pen? Dari sisi pembacanya, kesan membacanya tuh ceritanya top, page turner. Oke, page turner, oke. Oke, Dan mungkin pertanyaan paling sederhana gini, Pen, Terra ya, Lupa itu soal apa sih, Pen? macam-macam ya. Ada sci-fi, ada coming of age story, ada historical fiction-nya. Jadi ceritanya tuh ya ada banyak setting, ada banyak tempat, tapi paling menyenangkan tuh di Jawa Barat ya. Dan sejauh kisah ini diceritakan tuh aku benar-benar enjoy the book ya. Ada petualangan, ada kisah percintaan, ada refleksi sosialnya juga, teman-teman. Ada banyak konflik yang tersaji gitu. Tapi nilai plusnya adalah cara penyajian ke pembaca yang on point sama apa ya, benar-benar cukup detail. Dan aku ingin mengutip juga referensi dari Goodreads.
Kata Mas Febian Kafka, Mas Jody ini punya bakat jadi Dan Brown-nya Indonesia. Hey. Ya, sebagai sebuah bacaan tuh menyenangkan ya, Tera Lupa ini. Sebuah kisah yang ya dikemas dalam buku pocket gitu, jadi ringan, jadi bisa ditenteng kemana-mana. Kalau tidak salah juga konspirasi nuklir sama katastrofa juga cetakannya seperti ini. Nggak tahu apakah sengaja juga supaya bisa mudah dibawa-bawa. Ya. Novelnya cukup menyenangkan untuk dibaca. Penokohannya atau alurnya itu seperti tentang apa sih, Fen? Kalau menurut penafsiran lo? Penokohannya masing-masing orang yang berkaitan sama tokoh utama tuh menarik ya, backstory-nya, dan itu yang bikin setiap kisah pertama, kisah kedua, kisah ketiga tuh sangat-sangat bikin kita jadi penasaran gitu, ngikutin ceritanya, invest ke ceritanya gitu. Dan karakter mereka tuh semua ya produk zamannya, terbentur dengan ideal-ideal yang ada gitu. Dan memang kayak diceritakan secara mendetail di masing-masing kepingan memori itu, tapi nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit, cukup gitu, pas gitu. Alurnya cukup menyenangkan ya untuk diikuti, karena itu kita ketemu dengan ancestornya si tokoh utama gitu, yang I don't know why kesimpan memorinya di nanopolimer yang ditanam oleh Dr. Kimball gitu. Seru. Agak khawatir ya waktu nulis tuh. Ini orang kalau baca nyambung nggak ya? Tapi ternyata Stephen bisa ini juga ya. Saya nggak salah amat nulisnya dengan walaupun Wah, bagaimana ngetes nih ya Bang ceritanya? Iya, soalnya gini. Oke, saya mau berterus terang karena awalnya terus terang saya mencoba mencari. Saya tuh kalau ada buku saya selalu cari kan, coba cari kemana-mana itu apa sih ceritanya tentang apa gitu kan. Makanya di Kepo Buku tuh saya paling suka cerewet kalau nanya buku tuh bukunya apa sih, tentang apa sih, ceritanya siapa sih, jagoannya siapa sih gitu. Misalnya seperti itu. Nah, terus yang paling menarik perhatian saya adalah ketika saya baca di blurbs di belakangnya itu kan ada kata-kata misalnya apa ya? Tidak banyak orang yang mengingat fragmen masa balitanya, tapi bagiku masa itu benar-benar tak ada. Radiasi dari luruhan radioaktif menyerang bagian memori dan menekan segala yang ada di dalamnya. Dan serangan pada bagian tersebut mengakibatkan kepalaku tidak peka terhadap kehadiran benda asing. Dan ketidakpekaan itu dimanfaatkan untuk menyimpan perangkat nanopolimer yang mirip selaput halus otak dan berisi pengetahuan yang paling diburu di seluruh dunia. Di kepala saya sudah ada skenario. Kayaknya begini nih ceritanya nih gitu kan. Akhirnya saya buka dong bukunya. Saya mulai baca. Bahkan saya sempat bilang ini saya kutipkan dari chatting saya sama Stephen sama Toto ya di grup ya Mas Jody ya. Yang pertama saya bilang, nih kayaknya filosofis banget ya ini novel gitu. Saya pertama satu. Yang kedua, saya cari tahu dong Mas Jody ini gayanya kayak apa. Stephen bilang tadi Dan Brown-nya Indonesia. Terus saya nyeletuknya begini di chatting itu. Doyannya Dan Brown, tapi ceritanya lebih ribet dari Dan Brown. Saya bilangnya gitu, plotnya sinting. Itu saya tulis, saya bacain apa adanya. Nah, saya mau cerita apa sih yang sebenarnya saya rasakan. Jadi, novel pertama yang bikin saya mikir bolak-balik, harus saya baca berulang kali, itu adalah Kesatria Putri dan Bintang Jatuhnya Dewi Lestari. Itu pusing tapi penasaran karena saya nggak mau taruh sampai saya paham segala macam cerita tentang fisika kuantum, tentang Schrödinger's cat. Saya tahu Schrödinger's cat itu dari Dewi Lestari misalnya gitu loh. Nah itu bikin saya waduh, ini kok sama kejadian lagi, terulang lagi dengan Tera Lupa gitu. Gitu Mas Jody, itu yang saya rasakan gitu loh. Nah makanya sekarang pertanyaan saya, kalau dulu saya kenal sama Dewi Lestari, saya akan hubungi dia dan bilang, Mbak, bantu gue pahamin novel lo.
Sekarang saya ketemu sama Jody, Mas Jody. Mas, bantu saya pahamin novelnya gimana sih? Ya, jadi sebenarnya ini, bermulanya karena, sambungan dari cerita sebelumnya ya, yang di Katastrofa gitu. Mhm. Jadi memang di akhir plotnya Katastrofa memang, tokoh utama di sini dikatakan mati lah ya, dikatakan mati gitu. Jadi Mhm. tapi di sini memang kita coba, elaborasi lagi. Jadi memang, kalau saya runut ini tuh dari karya saya yang pertama sampai yang sekarang yang ini tuh dia satu tokoh yang sama gitu. Tapi Mhm. kemudian pas saya ingin menulis yang Tera Lupa ini, kemudian saya berpikir, apalagi yang perlu saya gali ya?" Gitu. Mhm. Mhm. Di buku yang awal yang konspirasi nuklir terkait, segala macam lah, kuantum segala macam gitu kan, bagaimana proses, ledakan nuklir segala macam, bagaimana dampaknya segala macam. Lalu di Katastrofa, saya membawa ide terkait geoscientific landscape di Indonesia gitu kan. Oke. Dan di sini pas saya menulis, apalagi yang perlu saya tulis ya. Kemudian pada akhirnya saya memutuskan untuk, ya udah kalau gitu kita tidak melihat apa yang keluar, tapi apa sih yang ada di dalam si tokoh ini gitu. Apa yang menjadi background dia bisa menjadi tokoh yang saya tulis di sini gitu kan. Di sini saya ingin membawakan bahwa, apa yang terjadi pada tokoh utamanya itu, bahwa dia tadi sudah dibacakan terkait dia melupakan memori di masa kecilnya, kemudian bagaimana kemudian tiba-tiba memori itu, muncul gitu kan. Tiba-tiba tidak hanya memori yang dia alami, tapi juga memori, orang-orang pendahulunya, ayahnya, dan yang lainnya gitu bisa muncul di situ, dan bagaimana dia menggambarkan masa lalu seperti yang dia ingat melalui, kepingan-kepingan memori di situ, dan itulah yang saya tuliskan di situ. Makanya kemudian itu banyak, tautan dengan historical event-event sejarah di, negara kita gitu. Kira-kira seperti itu sih. Oke, ditambah dengan penjelasan awal tadi, saya sih merasa kayaknya oke. Dengan modal itu saya coba akan lanjutkan membacanya nih. Boleh nggak sih dikasih tahu ke pendengar filosofi Anda sebagai penulis gitu? Asik. Filosofi. Dalam, wah. Mantap ini. Saya nggak tahu sih kalau ini filosofi atau enggak ya, tapi kan memang karena basic, background saya, science gitu kan, dan teknik juga gitu. Kemudian pada saat menulis itu ya lebih banyak menekankan dari aspek, saintifiknya gitu, dan karena memang bacaan-bacaan juga, eee, novel, terus kemudian di awal-awal dulu lebih ke tadi saya juga baca Dan Brown, terus baca, banyak penulis-penulis fiksi, petualangan juga gitu. Jadi, memang itu yang mendasari ya saya nggak bisa berbohong kemudian kita ngambil apa yang sejarah, filosofis segala macam, tentu saya akan ngambilnya yang saya punya basic, ini ya, apa, background-nya. Mhm. Makanya kalau, beberapa buku saya tuh memang cukup berat di fiksi science-nya gitu. Mhm. Jadi kalau dibilang filosofinya ya saya mengambil, fiksi ilmiah lah ya untuk menjadi basis, menulis, novel saya gitu. Mhm. Mas mikir juga nggak sih dengan audiens yang akan bacanya gitu? Atau, udahlah yang penting saya enjoy dulu nulisnya, nanti belakangan baru biarkan si pembacanya menafsirkan gitu loh. Nangkep nggak maksud saya? Iya, saya nggak mungkin bilang nggak mikirin orang bacanya akan ngerti atau enggak gitu ya, tapi Iya. kalau pertanyaannya tadi apakah saya mikirin orang bisa akan mengerti atau enggak, lebih ke enggak sih gitu. Saya Mhm. akan nulis dulu, baru nanti setelah jadi saya coba tes ke beberapa orang, terus kira-kira
oke atau enggak, kalau enggak bagian mananya yang enggak, mungkin nanti saya bikin lebih smooth lagi di situ untuk tetap plotnya seperti yang saya inginkan, tapi lebih disambungkan satu sama lain gitu. Jadi Hmm. ya memang itu mungkin juga karena itu juga kadang-kadang mikir ya udahlah kalau orang nggak ngerti juga nggak apa-apa juga sih kayaknya. Aku akan mempertajam pertanyaannya Bang Rani itu ya. Apa yang Mangga. Mas Jody harap pembaca take away dari Terra Lupa gitu? Masih Nah, nyambung sama Bang nyambung Rani. banget, Iya, nyambung banget. iya. Pada akhirnya ketika saya menyelesaikan ini, saya sih berharap orang yang baca itu bisa apa ya? Karena ini yang saya tulis kan berkaitan dengan historical fiction di negara kita gitu ya. Jadi mungkin orang bacanya bisa menambah apa ya, keinginan untuk mendalami beberapa periode-periode di masa lalu di Indonesia gitu, untuk bisa tahu apa sih yang sebenarnya terjadi di masa kemerdekaan kita, di masa Orde Baru, di masa reformasi gitu kan. Itu sih. Secara garis besarnya itu, karena kalau dari penokohannya sendiri kan memang saya nggak bisa bilang ya tokoh yang populer ya gitu, yang semua orang tahu gitu, nggak juga sih gitu. Karena memang ya jujur aja nggak banyak juga sih kan mungkin yang sebelumnya baca buku Katastrofa, walaupun kalau saya lihat di Goodreads ya ternyata banyak juga ya yang baca ya gitu. Jadi saya lebih ingin ke situ sih, lebih menunjukkan bahwa memperkenalkan lah ya, terutama di generasi-generasi yang sekarang gitu, yang saya tahu mungkin kalau ya Gen Z itu sekarang mungkin keinginan membaca buku atau mendalami melalui bacaan itu kayaknya lebih tinggi sih ya, seenggaknya dari beberapa observasi yang saya lakukan di sekitar saya sih gitu. Oke, saya pakai istilahnya Steven, saya mau pertajam lagi. Halah, pertajam lagi. So far feedback yang Mas Jody dapat dari pembaca kayak apa? Iya. Udah jalan 4-5 bulan ya dari rilisnya. Iya, Desember 2025 kalau nggak salah kan? Iya. Apa nih Mas Jody? Selain yang ngomong Dan Brown-nya Indonesia ya. Tapi gimana Mas Jody? Orang membacanya bisa, oh ternyata semua kisah di dalam buku ini tuh ternyata nyambung ya gitu, karena kalau dibaca sepintas pun, maksudnya satu per bab yang loncat-loncat pun sebetulnya bisa dilakukan seperti itu gitu, dan alhamdulillah minimal orang pada oh iya oke, ini dapat dimengerti sebagai satu cerita besar gitu yang bersambung gitu dari satu cerita ke cerita yang lain, walaupun karena fragmen-fragmennya itu kayak tersebar gitu, kayak puzzling gitu, minimal orang puzzle itu tersusun di benaknya dan bisa melihat gambaran besarnya gitu. Dan ya alhamdulillah sih, seperti yang tadi disampaikan Stephen juga, ternyata orang pada ngeh juga gitu ya gitu, nggak seberantakan itu ternyata gitu. Oke. Saya terus terang baru di halaman hampir 200-an gitu ya. Tapi di tengah upaya untuk memahami, karena terus terang novel-novel kayak begini mengingatkan, seperti saya bilang tadi, ngingetin sama novelnya Dewi Lestari yang Supernova 1. Tapi saya dapat perhentian-perhentian menarik di novel ini yang membuat otak saya agak santai dulu gitu. Yaitu goresan-goresan kayak puisi atau apalah gitu istilahnya gitu ya. Puisi ya Mas ya. Iya. Itu kayak misalnya ini, yang saya suka nih di 158 nih. Tentang seperti flu Spanyol membunuh sepertiga Eropa, seperti perang klaim atas negara di belahan lain dunia, seperti Sumitro yang kehilangan mata dan telinga, seperti pekan ini yang terasa sangat lama, seperti sepatu lusuh yang saya pinta agar bisa mendekap masa berbalut jelaga, seperti itu saya menggelora raga menyebar lara, menekan jiwa melawan dunia. Seperti tempat-tempat yang tak bisa saya sambangi bersamamu. Seperti itulah kamu untuk saya. Kasih yang tak reda, mendera dengan setia. Allah, ada sisi romantisnya juga ini. Tapi buat saya itu perhentian-perhentian yang menarik, yang membuat saya sejenak seolah-olah menarik napas dulu nih. Dari upaya saya untuk menyusun puzzle-puzzle tersebut. Dan menarik kalau Mas Jody bilang puzzle, karena saya menemukan satu review
yang juga menggunakan istilah yang sama. Ini kayak nyusun puzzle bacanya katanya gitu. Dan di waktu itu dia mereview Katastrofa kalau nggak salah. Dan dia bilang ini kayak main menyusun puzzle dan ketika ketemu senang banget rasanya gitu loh. Ya itu tadi yang kalau dibilang filosofinya ya kira-kira seperti itulah. Kayak bikin puzzle terus disebar terus suruh orang untuk susun di kepalanya gitu. Nyusun lagi. Ngerepotin orang sih sebenarnya ya. Tapi challenging sih, menarik sih. Saya belum pernah. Saya kalau baca novel kalau udah nggak merasa bisa ngikutin, saya biasanya berhenti. Tapi untuk yang ini tuh sampai saya tanda-tandain. Oh oke, kalau di sini nanti saya akan mundur lagi, coba cari lagi ini mana sih maksudnya gitu. Kalau lu gimana, Fon? Soal puisi ini cukup surprise dengan ada setiap sajak di tiap babnya gitu. Dan apa ya? Jadi perhentian yang cukup menyenangkan juga ya karena kita ketemu dengan sajak-sajak yang boleh lah gitu ya. Iya, karena kan ekspektasi kita baca novel ini kan sophisticated, ikut Science petualang. fiction gitu Iya, science fiction. Loh, kita nemu puisi-puisi kopi loh di sini loh, Bang Alan. Asik. Tapi sebetulnya memang kalau misalkan sudah dibaca semua itu tuh puisi-puisi itu adalah bagian dari plot yang pajikan gitu. Sebetulnya. Kayaknya gue harus catat dulu nih cerita ini tadi nih. Oke. Kayak misalnya yang pertama yang di halaman 1 tuh Dunia Lupa. Saya nggak akan bacain, tapi di Dunia Lupa itu juga buat saya suka gitu loh kata-katanya dan saya seolah-olah merasa bisa menafsirkan sesuatu di situ gitu. Apakah ada satu di antara banyak tokoh di Terra Lupa yang waktu Mas Jody nulis ataupun ketika udah jadi tuh yang bikin surprise Mas Jody gitu? Itu kan sebenarnya garis besarnya ada 3 tokoh utama lah ya yang inti dari cerita gitu. Nah di cerita yang ketiga itu sebetulnya saya lebih banyak surprise-nya karena pada penulisannya itu mengharuskan saya membaca banyak referensi-referensi di sekitar kemerdekaan dan bukan tentang tokohnya ya, tapi bagaimana proses mencapai kemerdekaan di Indonesia itu ternyata sangat luar biasa loh. Founding fathers kita, founding parents kita gitu ya. Bukan cuma laki-laki, ada juga tokoh-tokoh yang perempuan gitu. Dalam artian bukan tokoh yang saya tulis di sini, tapi ketika saya membaca referensi-referensinya itu, wah menarik sekali ya gitu. Terutama kalau saya baca yang tentang Sultan Syahrir gitu, yang di masa-masa kemerdekaan itu sekeos itu lah ya pada saat kita berusaha untuk memerdekakan diri dari Jepang gitu karena tidak adanya kekuasaan karena kan pada waktu itu kan memang setelah Jepang kalah dan menyerah gitu kan terjadi kevakuman dan pada saat itu kita berusaha memproklamasikan gitu kan di tengah-tengah kekacauan itu dan saya surprise sekali ternyata banyak sekali ya hal-hal yang dulu di buku pelajaran, di buku sejarah, di sekolah gitu nggak ada gitu. Jadi surprise-nya lebih ke situ ketika saya mencoba menggali pada masa kemerdekaan itu. Ya kemudian juga tokohnya sendiri kemudian saya juga agak kaget bagaimana saya menuliskannya gitu kan. Nulis agak historical fiction gitu karena sebetulnya saya senang dasarnya saya senang sejarah gitu tapi untuk menuliskannya dalam bentuk fiksi itu kayak dulu tuh takut gitu ini bisa nggak ya gitu dan tapi pada akhirnya ya bisa gitu dan ya sebetulnya ya saya cukup puas dengan apa yang saya tuliskan gitu saya bisa ya nulis hal-hal seperti ini gitu di luar dari science fiction yang sebelumnya saya geluti gitu kan. Tapi tetap kan ini saya nangkap science fictionnya masih sangat kental ya. Iya betul, terutama terkait memori gitu ya Betul. Bisa disimpan atau bisa kita pindahkan gitu kan dalam prosesnya gitu. Oke.
Fen, kita ngobrolin soal ke prosesnya, Fen. Iya. Saya itu penasaran, Mas Jody ini seorang geoscientist. Pernah nulis buku kimia ya? Kamus kimia. Iya. Iya betul. Iya kan? Apa sih Mas yang ada di kepala seorang Jody ketika mau menulis fiksi? Apa sih yang ngedorong Mas Jody untuk aku pengen nulis fiksi ini kayaknya keren nih. Apa karena Dan Brown tadi atau karena hal lain? Sebetulnya di awal saya mulai rutin seneng baca buku tuh sebenarnya awalnya dari komik gitu kan, tapi kemudian beralih ke novel-novel detektif gitu kan. Terus kayak bikin novel, bikin cerita yang detektif gitu, karena dulu bacanya Sherlock, Agatha Christie gitu kan, yang itu kayaknya standar lah ya di masa muda gitu baca itu, terus kepikiran kayaknya seru sih nulis kayak begini gitu kan. Akhirnya mulailah gitu berusaha untuk menulis, mendekatkan, karena background saya juga science gitu, jadi kita jatuhnya ya bukan cerita misteri, tapi jadinya cerita science fiction, karena juga saya baca buku tentang petualangan. Jadi kenapa itulah yang membentuk di buku-buku, di cerita-cerita yang saya buat itu lebih kental science fiction yang kayak gitu. Seru ya, kita tuh selalu penasaran. Ketimbang mau bahas bukunya, saya tuh selalu penasaran apa sih yang ada di pikiran seorang penulis gitu ketika mau memulai gitu. Tapi oke, ini menjelang selesai ngobrolnya, dan teman-teman yang mau kenal lebih jauh ya tentu saja nanti bisa coba cari bukunya Tera Lupa, itu penerbit JBS. Kalau yang lain tuh masih ada nggak sih Mas? Katastrofa, Konspirasi Nuklir itu masih bisa dibeli nggak sih? Masih bisa sih. Saya masih ada menyimpan beberapa eksemplar gitu. Jadi kalau misalnya saya ambil langsung aja ke BSD deket. Ternyata deket rumah gua, Mas Jody. Nice, keren. Oke. Ya, atau mungkin nanti di Ksatria Buku Ambon mau jual juga bukunya kan boleh. Boleh. Tapi oke. Selain itu, yang juga menarik perhatian kita, dan itu selalu ada di pertanyaan Kepo Buku, adalah tentang buku yang dibaca. Nah, kalau dari wawancaranya Steven, jadi Steven ini pernah wawancara Mas Jody tahun 2014. Saya dikirimin lagi linknya karena saya penasaran gitu ya, dan di sini disebutlah beberapa nama dari para penulis yang sangat mempengaruhi seorang Jody Giriarso. Ada James Rollins, ada Dan Brown, ada Takashi Matsuoka. Ceritain dong Mas. Ya, kalau Dan Brown udah kayaknya udah cukup banyak lah ya karyanya yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia juga gitu. Iya. Sebenarnya uniknya, saya nggak tahu sih ini jatuhnya kayak gimana ya. Jadi saya pertama kali beli buku Dan Brown Da Vinci Code itu kayaknya seingat saya belum mulai populer di Indonesia gitu. Jadi karena waktu itu saya agak susah untuk beli di toko buku yang gede gitu ya. Jadi saya suka belinya ke toko buku loakan gitu kan. Nah ternyata ada buku Dan Brown itu. Ya namanya juga di tukang loak gitu ya. Jadi tawar-menawarnya cukup intens gitu karena tawarnya juga cukup parah pada saat itu, tapi pada akhirnya saya bisa dapatkan, terus kemudian saya baca, wah menarik banget, dan menariknya buku itu tuh kemudian saya promosikan lah ke teman-teman saya. Itu buku itu tuh dipinjem seingat saya lebih dari setahun baru bisa balik lagi ke saya, itu dari satu teman ke teman. Dan sejak itu menurut saya mungkin Dan Brown jadi salah satu penulis yang jadi kayak semacam barometer lah buat saya gitu ya. Makanya setiap bukunya yang terbit juga saya baca semua gitu. Dan kalau James Rollins itu berpengaruh karena saya tuh lebih banyak membaca saya nggak tahu orang-orang pada tahu nggak, dulu tuh, saya lupa. Tapi seingat saya bukunya itu ada satu cerita, satu kelompok intelligence yang disebutnya Sigma Force gitu. Jadi itu yang melakukan
petualangan di seluruh dunia gitu. Jadi Sigma Force itu satu tim, ada banyak tokoh, dia beroperasi di banyak negara, kemudian ternyata semuanya itu apa ya? Mereka punya petualangannya masing-masing, tapi ternyata itu tuh nyambung satu sama lain kayak gitu. Dan sampai sekarang juga James Rollins kayaknya masih nerbitin buku, tapi seingat saya udah lama banget ya nggak diterbitin dalam bahasa Indonesia gitu. Kalau Takeshi Matsuoka itu Nah, ini dia nih. Jepang yang kayaknya saya udah agak lupa tuh. Kalau salah juga tolong koreksi ya. Itu tuh Iya. yang terkait jembatan musim gugur ya, itu terkait cerita tentang samurai ya, dan yang berpengaruh buat saya itu karena dia menyajikan timeline-nya itu seringkali overlap di satu cerita dengan cerita yang lainnya. Nah, itu yang buat saya jadi ngasih pengaruh lah ke cerita-cerita yang saya buat gitu. Jadi tiga penulis itu memang dengan gayanya yang khas, yang Dan Brown, kemudian gaya petualangannya James Rollins, dan overlapping timeline-nya si Takeshi Matsuoka itu yang saya ramu di cerita-cerita yang saya buat gitu. Ini Matsuoka ini nih yang bertanggung jawab sampai Mas Jody pakai gaya nulis yang fragmen-fragmen dan jadi puzzle tadi. Tapi menarik sih. Sampai sekarang kah masih menjadi sosok panutan ataukah ada yang bertambah? Iya, kalau sekarang sih ya karena bacaannya juga udah mulai lebih banyak ya. Kalau dulu kan memang fiksi gitu kan, sekarang udah mulai banyak yang non fiksinya juga gitu. Walaupun sebetulnya kalau sekarang saya lebih seneng kayak George Orwell gitu kan. Ya walaupun itu bukan penulis yang bukan yang baru lah ya, karena orangnya juga 1984, Animal Farm gitu juga banyak gitu. Walaupun saya senangnya mungkin karena dia basicnya jurnalis ya, Orwell itu kan, jadi dia menyajikannya tuh nggak terlalu banyak analogi atau misalkan kiasan-kiasan gitu. Jadi benar-benar ya namanya jurnalis kan seringkali menyajikan fakta lah gitu kan, dan itu yang saya senang karena dia lebih ke on point lah, nggak banyak kiasan-kiasannya kayak gitu. Oke. Itu mungkin kalau yang ya karena sekarang lebih banyak saya baca non fiksi juga, jadi cukup agak susah sih kalau saya bilang 1-2 penulisnya gitu. Atau gini deh, ini pertanyaan khas kepo buku nih sebetulnya nih. Lagi baca apa sekarang? Atau terakhir baca apa? Terakhir tuh saya baca buku Cara Kerja Ilmu Filsafat dan Filsafat Ilmu. Kayaknya ada di Instagramnya ya. Iya, itu baru selesai kemarin banget, dibawa pas libur Lebaran tuh bacaan. Sebenarnya itu lebih esai-esai yang ditulis oleh kayaknya penulis-penulisnya itu dosen-dosen filsafat di ya perguruan tinggi di Indonesia lah ya gitu. Ya itu yang terakhir saya baca. Kalau yang sekarang saya baca tuh ini dari dulu pengen banget baca Crime and Punishment, lagi berusaha baca. Dostoyevsky. Iya, Dostoyevsky gitu. Jadi baru halaman-halaman awal sih. Terus sambil baca Laboratorium Palestina dari Anthony Loewenstein. Oh, Loewenstein. Oke. Kebayang ya, Mas. Tambahan bacanya tuh ada Orwell, kemudian ada unsur filsafatnya, ada Dostoyevsky. Novel berikutnya kayaknya bakal seru nih. Akankah buku berikutnya fiksi thriller lagi atau mungkin apa nih proyek menulis selanjutnya, Mas? Gua sama Steven lagi kompak banget hari ini, saling mengisi nih. Jujur aja belum ada sih ya untuk nextnya, tapi memang kan temanya udah mulai banyak agak bergeser jauh dari science fiction gitu kan. Tapi ya walaupun sebenarnya kayaknya saya nggak akan pernah bisa melepaskan itu ya, karena basic Science ya. yang saya punya gitu kan. Saya pikir itu jadi modal utama lah yang saya punya untuk nulis. Walaupun mungkin nanti akan banyak pengayaan tema dari ya mungkin filsafat atau hal-hal yang lainnya gitu. Tapi secara garis besar belum ada yang terpikir sih. Cuma mungkin
pergeserannya kira-kira ke arah situ. Kalau misalnya nih, ini out of the blue aja sih nanyanya atau bener-bener spontan aja. Yang kira-kira Mas Jody pengen nulis itu tentang apa ya Mas? Ada nggak sih tiba-tiba langsung kayak gue pengen nulis ini deh. Oh ini deh. Atau kayaknya gara-gara baca Orwell gue mau nulis ini gitu. Ada nggak sih keinginan kayak gitu aja, letupan-letupan? Sempat kepikiran tuh gimana ya kalau misalkan gimana jadinya ya kalau Indonesia nggak pernah merdeka ya? Wow, kayak ini dong The Man in the High Castle. Yes, ya itu juga The Man in High Castle ya, atau kayak yang Robert Harris Fatherland gitu ya, yang ternyata Nazi menang gitu kan? Iya, Lucu tuh. sempat kepikiran sih gimana jadinya kalau Indonesia nggak pernah merdeka ya? Atau kalau di dunia fiksi itu kayak Superman Red Sun yang membuat premisnya menarik. Apa yang terjadi kalau Superman jatuhnya bukan di Kansas Amerika tapi di Uni Soviet? Lucu tuh. Iya. Gimana Van? Ya kita nantikan. Langsung bungkus lah itu. Siap lah itulah. Langsung. Apa jadinya? Teman-teman yang lagi dengerin ini, ya selain tentu saja cari informasi atau bukunya Mas Jody, nanti bisa ke Instagramnya, nanti kita sebutin Instagramnya, tapi buat teman-teman yang lagi dengerin, yuk kita bermain-main juga nih. Gue mau mancing-mancing kalian juga. Ayo komen juga di komen di Instagram, di YouTube juga boleh, atau komen di Spotify, karena udah mulai banyak juga yang suka komen-komen di Spotify. Pertanyaannya simple. Kalau nih misalnya nih, kalian harus nulis novel yang latar ceritanya adalah kalau Indonesia nggak merdeka, sekarang ngapain kita ya? Yuk, kita gunakan daya hayal kita, saling sharing di sini. Siapa tahu nanti ada yang bisa jadi inspirasi ya Mas Jody. Gitu ya. Apa jadinya ya Indonesia? Itu pertanyaan yang seru loh. Kalau Indonesia ternyata tidak merdeka, kita sekarang seperti apa ya? Atau mungkin kita sekarang lagi ngobrol di podcast Kepo Buku dalam bahasa Belanda kah? Atau dalam bahasa Jepang, atau gimana kita nggak tahu. Atau Indonesia nanti suasananya justru kayak di Belanda dengan kanal-kanalnya, I don't know. Kita biarkan pikiran liar kita mengembara dengan tantangan ini. Gimana? Seru nggak tuh? Seru ya. Seru ya. Kayaknya seru nih kita ngobrolin kayak begini nih. Gimana Van? Iya. Dan mungkin bikin cerita pendek kah? Anything. Yes. Kita lagi seneng suka kasih challenge kayak gini untuk memancing teman-teman yang bukan hanya untuk mendengarkan tapi juga untuk mikir gitu ya, untuk mikir lebih jauh, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi karya. So, Mas Jody, thank you banget. Sama-sama. Ditunggu. Saya akan laporan nanti kalau saya udah selesai, Mas. Saya akan laporan. Cakep. Halaman 200. Udah lama banget dengerin Kepo Buku. Wah, kayaknya kehormatan besar nih kalau bisa ngobrol di Kepo Buku. Thank you banget, dan kapan-kapan lah saya ke BSD, saya jadi pengen ngajak Mas Jody untuk ngobrol di segmen terdampar, Mas. Wah, siap itu. Itu lebih seru lagi tuh, kita bisa gali otaknya seorang Jody Giriarso. Ya nggak, Van? Iya. Dinantikan lagi. Oke. #2. Siapin ya apa ya bukunya ya. 3 buku gitu. Oh ya teman-teman yang belum dengar atau baru dengar episode Kepo Buku, kita tuh punya namanya Terdampar, di mana siapapun yang kita undang di situ kita akan damparkan di sebuah pulau terpencil, hanya boleh bawa 3 buku dan 1 lagu. Oh, yes. Saya malah penasaran nanya duluan, kalau hanya boleh bawa 1 lagu, lagunya apa? Saya mau ngeliat sisi lain dari seorang Jody ini. Spontan aja. Apa ya? Oh, paling yang saya ingat tuh dulu pas nemenin album yang bukan 1 lagu sih tapi 1 album ya. Panic at the Disco. Dulu pada saat nulis skripsi itu nempel banget itu. Panic at the Disco, langsung kebayang generasinya Mas Jody. Oke. Van, kita pamit. Terima kasih banyak untuk atensi teman-teman Kepo Buku semua. Terima kasih Mas Jody. Semoga Tiara Lupa semakin banyak dikenali dan dibeli. Cari, seru beneran. Thank you ya Mas Jody. Sama-sama. Terima kasih.